Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya. Sama-sama beri pujian terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya setiap kita pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Begitu banyak yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita, menjadi tanda bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Tuhan selalu menyertai setiap kita. Maka dari itu, setiap kita yang hadir di tempat ini, mari sama-sama kita naikkan syukur kita bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita bawa penyembahan yang terbaik, yang tulus dari hati. Sebab Tuhan layak terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap Tuhan yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang tak berkesudahan. Kami rasakan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus yang mau datang kepadamu Tuhan, bawa rasa syukur kami. Haleluya. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus.
selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan naikkan syukur kepadamu Tuhan. Hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan kedua tangan yang terangkat nyatakan, segala pujian. Sungguh segala pujian dan syukur dari kami Tuhan hanya bagimu Yesus Allah kami. Dengan apakan ku balas segala hormat, segala hanya layak bagimu Tuhan Yesus. Ya bagimu ku sembah Yesus. Ini kerinduan setiap kami Tuhan, untuk menyembah-Mu seumur hidup kami. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan kasih-Mu Yesus, Yesus. Segala
bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu. Dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Gereja Tuhan, sama-sama nyatakan. Sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu. Dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sama-sama nyatakan. Sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, haleluya. Mulutku kan selalu puji-Mu. Dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus Tuhan kami. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Berikan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab hanya ada satu pribadi yang layak terima segala hormat, pujian, dan kemuliaan, yaitu Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom GBPRJ. Sekali lagi shalom. Saya percaya setiap kita pasti mencintai Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita puji Tuhan, boleh tos kanan kirinya sama bilang, yuk sama-sama kita puji Tuhan hari ini. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya, suaraku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama nyatakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sama-sama suarakan haleluya. GBPRJ nyatakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
pujian buat Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Come on church, y'all better than this. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Sorakan, Mari tepuk tangan semua, come on. Biar sekalian bernapas memuji nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. One, two, three, come on. Mari bersama-sama, come on. Segala yang bernafas sujud dan menyembah di hadapanmu, di hadapanmu. Semua ciptaannya bersorak merayakan kemenanganmu, Yesus Tuhanku. Are you ready, just come on. Hatiku percaya padamu, Engkaulah perisai hidupku. Jiwaku bersorak bagimu, Nyatakan Engkaulah Tuhan dan Rajaku. yuk sama-sama katakan, come on. Segala yang bernafas sujud dan menyembah di hadapanmu, di hadapanmu. Oh, oh, oh. Semua ciptaannya bersorak merayakan Sama-sama, come on. kemenangan, Siapa? Yesus Tuhanku. Hey, hey. Hatiku percaya padamu, Engkaulah perisai hidupku. Jiwa kami Jiwaku bersorak bagimu, Engkaulah Tuhan dan Mari saudara, Rajaku. yang wanita katakan sama-sama, come on. Katakan. segala yang bernafas sujud dan menyembah di hadapanmu, di Mari pria-pria yang gagah perkasa katakan, come on. Semua ciptaannya bersorak merayakan kemenanganmu, Yesus Tuhan. Mari bersama-sama umat katakan. Hatiku percaya padamu, Engkaulah perisai hidupku. Jiwa kami, oh, oh. Aku bersorak bagimu, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Hatiku Tuhan, Hatiku percaya padamu, Engkaulah perisai hidupku. amin. Jiwaku bersorak bagimu, Dengan iman kami nyatakan Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Tepuk tangan semua, come on, hey, hey. Sebab kami percaya pertolongan kami berasal
dahsyat. Tepuk tangan, come on, hey, 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 hey. Yuk sama-sama katakan, come on. Hatiku percaya. Mana suara yang percaya pada Tuhan, katakan, come on. Yang bersorak katakan bagimu. Siapa saudara? Saya percaya bisa lebih semangat, amin. Sambil tepuk tangan, 1, 2, hati. Jiwa. Siapa? Come on. Hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku. Jiwa kami, jiwaku bersorak bagimu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan penolong setiap hidup kita. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatan dan hadirat-Mu atas ibadah ini. Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, untuk Indonesia. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan terus maju dan dipulihkan oleh Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami, terutama di pemilu tahun depan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau anugerahkan kedamaian dan keamanan serta kelancaran Tuhan. Kami juga percaya akan terpilihnya Tuhan wakil presiden, presiden dan wakil rakyat yang takut akan Tuhan, memiliki jiwa nasionalis dan toleransi. Kami juga membawa presiden kami Bapak Joko Widodo dan juga wakil presiden Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan terus memberikan hikmat, tuntunan Tuhan untuk mengambil setiap keputusan yang mendatangkan keadilan dan kemajuan bagi bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan terus tuntun, Tuhan pakai berikan kesehatan terbaik, pakai terus Pak Niko sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga Tuhan. Untuk terus Tuhan membawa bangsa Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan lewat pengembalaan dan pelayanan hamba-Mu, amanah aku akan diselesaikan. Dan kami juga berdoa penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna atas keluarga Pak Niko. Kami juga serahkan Gembala CK7 Dr. Yanto ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberikan hikmat, kekuatan, serta pengurapan dalam pengembalaannya di CK7 untuk membawa setiap kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik, umur panjang. Juga kami percaya keluarga dan keluarga besarnya senantiasa dalam pembelaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami juga membawa generasi Yeremia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sesuai dengan janji-Mu di era Pentakosta ketiga, Engkau sedang mencurahkan Roh-Mu Tuhan atas anak-anak muda di tempat ini, juga di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda akan memiliki kekuatan untuk hidup kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa. Kami percaya Tuhan, di CK7 Tuhan, di tempat ini akan bangkit pemimpin-pemimpin muda yang berkarakter Kristus, yang akan meneruskan kepemimpinan di gereja-gereja, juga di bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, lewat pelayanan dan teladan anak-anak muda ini, bangsa-bangsa akan datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Saya undang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir di GBPRJ, bisa angkat tangannya. Oh di depan sini, kiri. Oh ya, nah kiri, welcome. Ntar bisa tolong scan QR code-nya atau nggak suka scan, ntar
Bapak Ibu bisa ke depan untuk ambil souvenir untuk jemaat jiwa baru ya, setelah ibadah selesai. Tidak terasa bahwa saat ini sudah bulan Oktober Bapak Ibu ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk akhir tahun, yaitu bulan Desember, di mana itu juga adalah HUT ke-26 GBI PRJ. Tidak terasa bahwa Tuhan sudah mintai gereja ini selama 26 tahun. Ya, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk jemaat-jemaat yang taat dan setia untuk tetap tertanam dan bertumbuh di GBI PRJ ini. Nah, untuk HUT ini, Bapak Ibu yang belum punya KKJ, ya, saya himbau ke depan ntar setelah ibadah selesai, KKJ ini adalah kartu keluarga jemaat. Ya, di mana ntar Bapak Ibu tolong diisi keluarga data Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Satu adalah supaya kita ada data Bapak Ibu sekalian. Agar apa? Ntar ada perlu caring, konseling, ya, atau perlu didoakan, itu kita bisa bantu di sana gitu. Ya, kemudian HUT, saat HUT juga ntar akan dibagikan souvenir khusus. Nah, khusus ini adalah yang punya KKJ. Jadi kita harapkan yang di KKJ adalah yang sudah tertanam ya Bapak Ibu ya. Ini kita akan berikan souvenir khusus. Nah, kemudian pengumuman kuda untuk HUT ini, Bapak Ibu yang terbeban untuk menabur ya dalam bentuk sponsorship. Ya, karena ini akan dihadiri oleh kurang lebih 12.000 jemaat. Ya, kita ada 6 paket, yaitu dari Ultimate, Platinum sampai dengan Bronze. Jenis paketnya apa saja? Bapak Ibu ntar bisa juga ke depan counter sekretariat untuk lebih detailnya lagi ya. Kita akan lakukan persembahan. Bapak Ibu yang perlu amplop bisa tolong angkat tangannya, ntar akan dibantu oleh usher Bapak Ibu sekalian. Bila sudah, mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan persembahan. Bapak, terima kasih Bapak untuk kasih karunia penyerahan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat semua berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa persembahan ini sebagai wujud syukur kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ini adalah waktu memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Hari Onsite hari Minggu 22 Oktober 2023 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsuri MBA MTH. Ibadah Mandala Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Akun. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. For the never-ending streams of living water, my soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast, profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for
his heartbeat, for all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of his presence. Presence 23, Deeper. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 22 Oktober 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2023 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. How great this love, oh it's faithful through my failures. This trusted love is with me till the end. How great this love, oh it's closer than a brother. God is faithful and He loves you. He died so I could live. He is good and He is God. What more could I say about Him? My God is love. My God is love. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dalam waktu ini saya mau mengajak kita semua untuk lihat balik ke dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita memikirkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, wah pastinya banyak sekali. Tapi mungkin kalau di saat ini sedang tidak merasakan kebaikan Tuhan, saat ini sedang ada dalam musim yang kurang baik, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk ikut menyembah bersama kami, untuk mengingat selalu kebaikan Tuhan yang nyata, kesetiaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Amin. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku letak dalam hati-Mu. Oh kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan.
Hadirat-Mu yang terutama di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kehadiran-Mu di dalam hidup kami itulah yang terpenting untuk kami semua. Terima kasih Engkau mau ada di dalam setiap dari kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan kami dari perkumpulan 2PM, kami komunitas dewasa muda yang berumur 20-40 tahun. Kami beribadah di sini jam 2 siang. Nah, ketika berbicara tentang dewasa muda, tentunya banyak sekali problematika yang kita hadapi, di mana umur-umur inilah umur-umur di mana kita sangat produktif sekali. Atau mungkin beberapa dari kita sedang mulai masuk ke dalam bahtera pernikahan yang baru. Kita punya anak yang masih kecil, dan seringkali kita merasa sendirian. Kita tidak punya komunitas. Oleh karena itu siang hari ini kami mau ajak teman-teman semua, yuk yang berumur 20-40 tahun bisa join komunitas kita. Mungkin istilahnya seringkali kita ngomong, aduh mumet nih, kerjaan mumet, problematika semua mumet, butuh healing. Tetapi apakah sebenarnya healing tersebut yang kita butuhkan? Yang paling kita butuhkan sebenarnya adalah hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Oleh karena itu kita mau ajak teman-teman semua juga, kita akan mengadakan retret yang kita beri tema Presence 2023. Kita sudah menyiapkan tempat yang begitu luar biasa pada tanggal 1 sampai 3 Desember dan khusus hari ini saja. Khusus hari ini aja ada special price. Teman-teman bisa mengunjungi booth di depan. Hari ini saja dari harga 749 menjadi 649.000. Dan bagi teman-teman juga yang sudah berkeluarga, yang sudah bersuami istri, kalau teman-teman mau join bisa juga kita sediakan tempat kamar yang bisa sekamar suami dan istri dengan membayar 749.000 juga. Oleh karena itu, yuk kita ambil langkah iman kita. Kita mau merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Kalau tadi kita rasakan, kita menyembah Tuhan itu hanya sepercik saja yang boleh kita rasakan. Tapi aku yakin ketika kita mengikuti retret nanti, kita bisa tenggelam sepenuhnya di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu saya tunggu kedatangannya teman-teman semua di dalam Presence 2003. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua merasakan hadirat Tuhan teman kami saudara. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat Tuhan kita saudara. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita saudara. Biar hari ini menjadi janji setiap kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan satu-satunya sumber kekuatan hidup kami. Satu-satunya yang ku andalkan. Ini janji kami Tuhan hari ini pada Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan. Hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Oh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di tempat kudus-Mu Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan sepenuh hatimu katakan pada Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan Engkau Tuhan. Engkau
Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami percaya Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku. Nyatakan satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Apapun keadaan kami nyatakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Kami jadikan lagu ini janji setiap kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Mari sama-sama sekali lagi saudara, angkat kedua tanganmu, katakan satu-satunya yang ku andalkan. Dengarlah seruan setiap kami Tuhan, Engkau sumber. Apapun musim kehidupan kami Tuhan, ini janji kami Tuhan. Satu. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat hidup yang berharga ini. Terima kasih bahwa hidup kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak ada kondisinya. Semuanya Kau berikan kepada kami yang terbaik. Itu sebabnya hari ini kami mau mengalami yang terbaik, supaya kami sanggup memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya firman Tuhan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 haleluya.
Silakan duduk. Shalom. Oke. Ada sebuah kata di firman Tuhan yang kalau kita buka di HP kita akan lebih mudah memang untuk langsung ketahuan. Kata itu adalah kata tabir. Ya, coba kalau dibuka HP-nya diketik kata tabir. Coba. Kira-kira 25 tahun yang lalu, waktu pertama kali saya mulai pelayanan mimbar, tahun 98, kalau saya bilang buka Alkitab, satu gereja saya mendengar bunyi begini, kresek, 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 kresek. Nah, yang dibuka buku. Hari ini saya nggak dengar apa-apa, karena ini buka HP ya. Nah, masalahnya kalau dulu disuruh cari kata tabir ya bingung ya, sekarang kan lebih gampang. Coba diklik kalau bisa, lihat di situ kata tabir, pasti yang keluar di Alkitab kita yang pertama itu di Keluaran pasal yang ke-26. Keluaran pasal yang ke-26, pasti di situ ayat pertamanya yang keluar adalah Keluaran 26 ayat 31. Betul? Alkitab kita beda, sama ya? Oke, saya bacain dulu sebelumnya ayat 30 ya, 30. Supaya kita ngerti pengertian dari yang namanya tabir itu apa sih gitu. Keluaran 26 ayat 30. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci. Jadi cikal bakal daripada gedung gereja di tempat ini, dulunya pertama kali yang manusia bertemu dengan Tuhan yang disebut ruang ibadah itu adalah kemah suci. Atau yang kita kenal dengan namanya tabernakel Musa. Ya. Ini pertama kali ever ada sebuah bangunan, bentuknya masih kemah sih waktu itu ya. Dikatakan begini, kemudian haruslah kau dirikan kemah suci. Perhatikan di kalimat-kalimat ini semuanya ada kata harus gitu ya. Sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Oke. Ayat 31. Haruslah kau buat tabir. Nah ini pertama kali nih kata tabir keluar. Tabir itu maksudnya apa sih? Dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Saya nggak minta kita untuk mengerti, itu memang ribet ya. Nah, cuma yang penting ada, kita udah lihat di situ, mereka diharuskan untuk membuat tabir. Ya. Haruslah, ayat 32, engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga, yang disalut dengan emas, dengan apa kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Ribet ya. Ayat 33, nah ini dia nih pengertian tabir ini. Jadi tabir ini harus dibuat, ya kalau hari ini kita ngerti tabir itu horden lah gitu ya. Jadi tabir ini harus dipasang di dalam kemah suci itu yang menjadi penyekat antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Jadi dikatakan begini, haruslah tabir itu, kata harus keluar lagi, kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, tabut hukum tabut perjanjiannya, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Ya, jadi dikasih horden, ruang kudus, ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus ada tabut hukum. Tabut hukum itu adalah lambang daripada tahta Tuhan di situ. Oke, tahtanya Tuhan di situ. Ya, ini pengertiannya semuanya serba fisik. Ada tahta Tuhan, dibentuknya dari tabut perjanjian, ya, tabut hukum dibilangnya. Kemudian di dalam ruang maha kudus ada penyekanya yaitu tabir. Nah, selama setahun sekali yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus, jadi orang satu-satunya orang yang boleh membuka tabir masuk ke dalam itu hanya imam besar. Namanya Imam Besar Harun saat itu. Kemudian ada lagi lah imam besar yang seterusnya. Nah, imam besar tugasnya adalah menjadi mediator antara manusia dengan Tuhan. Jadi imam besar akan bilang begini sekali setahun, saya disuruh sama Tuhan, hari ini ada hari pendamaian namanya, Atonement Day. Dia harus bawa darah hewan, dia masuk ke dalam ruang maha kudus, dia percikan darah hewannya di atas tahtanya Tuhan yang dilambangkan dengan tabut perjanjian, kemudian hadirat Tuhan turun. Nah itu ngeri tuh di situ. Kenapa? Karena Tuhan berseberangan sama manusia.
Tuhan harus melihat manusia, melihat imam besar dari kacamata atau lensa hukum Taurat. Kalau kamu nggak kudus, mati kamu. Karena ini hadirat yang sangat-sangat kudus. Dan dia masih manusia, dia bukan Yesus. Jadi bisa bayangkan beban yang begitu berat bagi si imam besar untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ada kemungkinan besar sehari sebelum hari pendamaian, ada kemungkinan dia selamatan di rumahnya sama keluarganya. Terus dia minta doain ya, kenapa? Besok hari pendamaian, ya ampun. Karena ada kemungkinan besar kalau dia nggak kudus mati dia di situ. Aduh, gue doain ya, lo aman ya. Bahkan dia sendiri harus melakukan pengorbanan-pengorbanan untuk membersihkan dirinya sendiri. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Jangan, ini maksud saya memberitahu ini, supaya Bapak Ibu tidak terjebak di dalam yang namanya perilaku atau kebiasaan atau kultur atau tata-tata cara yang dilakukan pada saat itu. Karena nggak bisa dipungkiri sekarang kalau ditanya kita agamanya apa, kita akan bilang gini, Kristen. Tanpa kita sadari, kita akhirnya melakukan kehidupan kita datang kepada Tuhan pakai harus. Sama seperti ini. Dan tanpa kita sadari, akhirnya kita mulai mengkultuskan sarana, bukan Tuhannya. Oke, ikutin pelan-pelan ya. Kalau belum ngopi, mungkin agak susah terima. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke. Jadi gini. Ini yang saya dengungkan berkali-kali, supaya saya ingin kerinduan hati saya, supaya manusia atau orang percaya menikmati Tuhan. Tujuan saya cuma itu aja. Supaya walaupun ada masalah kita akan tersenyum. Karena saya ngalamin Tuhan. Orang Kristen yang terjebak di dalam ranah agama akan selalu tidak punya hubungan intim sama Yesus. Karena di dalam pikiran dia harus datang kepada Tuhan pakai upaya, harus. Dia akhirnya tidak ngalamin Tuhan, akhirnya secara otomatis dia lakukan semuanya, akhirnya dia burn out, capek sendiri. Dan dia di dalam pikiran dia banyak sekali formula, saya harus gini. Sama seperti ini. Sekarang perhatikan, ya, kembali kalau di HP kita tulis kata tabir, kita klik perjanjian baru. Pertama kali kata tabir yang keluar di perjanjian baru itu ada di Matius pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-51 pastinya. Pasti betul. Ya, itu pertama kali keluar perjanjian baru. Apa yang terjadi di situ? Ya, tabir horden pemisah antara Tuhan dengan manusia dirobek saat itu. Coba lihat ayat 50-nya dulu. Matius 27 ayat 50. Dikatakan begini. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Jangan pernah berpikir bahwa Yesus dibunuh sama orang Romawi. Yesus dibunuh sama orang Yahudi. No. Yesus menyerahkan nyawanya. Saya kasih sedikit pelajaran buat ini, sedikit aja ya. Oke. Pada awalnya kematian diciptakan sudah ada kondisi atau status dari kematian itu, kondisinya adalah mati. Death was created dead. Kalau belum ngopi lewat tuh barusan. Pelan-pelan ikutin ya. Kematian sejak awalnya sudah ada. Karena kalau ada hidup ada kematian. Tetapi kematian tidak berkuasa atas manusia. Itu sebabnya Tuhan bilang gini sama manusia. Nak, kamu jangan makan buah dari pohon itu ya nak. Kalau kamu makan, you will surely die. Kamu pasti mati. Dengan kata lain, kalau kamu makan buah itu, kalau kamu tidak taat, kamu akan mengaktifkan kematian. Kematian akan berkuasa atasmu. Kematian bisa berkuasa atas manusia gara-gara ada dosa. Jadi dosa itu adalah bensinnya, kekuatannya untuk memberikan power, memberikan otoritas kepada kematian sehingga kematian bisa membunuh manusia. Jadi
Dosa itu adalah kuasa untuk memberikan kuasa itu kepada kematian, sehingga kematian berkuasa dan bisa membunuh manusia. Itu maksudnya. Sekarang perhatikan prinsip ini baik-baik. Yesus waktu hadir di dalam muka bumi, dia satu-satunya manusia yang menjelma menjadi manusia yang tidak ada dosanya. Dia adalah Tuhan yang sangat konsisten dengan firman-Nya. Itu sebabnya dikatakan di Mazmur, your word is above your name. Firman-Mu melebihi namamu. Apa yang keluar dari mulutmu tidak akan kembali dengan sia-sia, apa yang keluar dari mulutmu tidak akan pernah dibatalkan. Itu sebabnya waktu dia berhadapan sama kematian, nggak ada dosanya toh. Berarti kematian nggak punya kuasa untuk bunuh dia. Sekarang bagaimana supaya kematian punya kuasa, supaya kematian punya divalidasi sama dia, sehingga kematian bisa bunuh dia? Dia ambil semua dosa kita. Walaupun kita belum ada dan belum lahir saat itu. Dia ambil semua dosa manusia. Dia timpakan ke atas hidupnya. Dan dia datang kepada kematian. Dia bilang, sekarang saya memvalidasi, memberikan kuasa ini kepadamu untuk kamu bunuh saya. Itu pengertian daripada dia menyerahkan nyawanya. Gak ada satupun, siapapun, apapun yang bisa membunuh dia. Kecuali dia menyerahkan nyawanya. Itu Tuhan kita yang sangat powerful, yang sangat dahsyat. Dia kasih kuasa itu kepada kematian. Dia bilang, sekarang kamu bisa bunuh saya. Dan itu sebabnya waktu dia mencurahkan darahnya, bukan seperti imam besar. Imam besar bawa darah hewan. Yesus bawa darahnya sendiri. Itu sebabnya ketika dia menyerahkan nyawanya, ayat 51 mengatakan begini. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tabir, pemisah antara manusia dengan Tuhan, udah gak ada lagi. Yang buka horden dulu, tabir masuk ke ruang Maha Kudus, itu imam besar. Saat itu yang buka tabir bukan dibuka lagi, dibelah sama dia. Karena kalau dibuka, masuk ke dalam, dia akan keluar lagi, ketutup lagi, terjadi pemisahan terus. Makanya terjadi setahun sekali hari pendamaian. Di hari Yesus menyerahkan nyawanya, dirobek tabirnya. Dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia gak pernah bawa darah hewan, dia bawa darahnya sendiri. Itu sebabnya dia imam besar bagi kita. Itu sebabnya dia sangat-sangat dahsyat. Dia datang ke muka bumi, dia gak pernah bawa agama Kristen. Yang dia bawa adalah relationship, hubungan buat saudara dan saya. Itu sebabnya kalau kita gak ngerti itu, kita terperangkap di dalam ranah agama, kita gak pernah ngalamin Tuhan akhirnya. Dan mulailah keluar kata-kata yang kedengarannya bagus, tapi salah. Akhirnya kita tertuduh terus. Akhirnya yang kita lakukan, tabir yang udah kebelah, kita jahit lagi. Yang jahit tabirnya lagi, yang menjadikan, yang mau dipisahkan sama Tuhan, manusianya lagi. Apalagi dengan pemberitaan firman dari atas ini, yang menakut-nakuti jemaat. Dan makin dijahit lagi tabirnya, jemaat makin ketakutan. Aduh, Tuhan berseberangan ya sama saya gitu. Aduh, Tuhan murka ya sama saya. Kita sudah diperdamaikan sama dia. Dan itu sebabnya di kitab Ibrani, lihat ini. Saya makin merinding kalau baca-baca ginian nih. Ya, betapa dahsyatnya Yesus. Coba lihat ini, Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Coba lihat ini. Pengharapan itu, ya, selama kita hidup, selama kita bernafas, sampai kita menutupkan mata, kita selalu punya pengharapan. Ya, pengharapan itu, perhatikan kalimat-kalimat ini, adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat,
dan aman bagi jiwa kita, dilabuhkan, dilempar ke dalam atau dibawa ke dalam, dan itu ada kata telah dilabuhkan. Jadi nggak ada kata-kata harus nggak. Makanya Yesus ketika datang kepada kita dia bilang gini, nak kamu ikut aku nak, perjalananmu pasti enak. Dah yuk ikut aku aja, jalan sama aku, nikmati aku nak. Itu pelajaran yang dia terus kasih sama kita. Salah satunya ini, kamu punya pengharapannya. Sini kasih aku sini aku pegang ya nak. Yuk ikut. Yuk masuk sini. Dia jalan. Pengharapan kita dipegang sama dia. Telah dilabuhkan, perhatikan kalimat ini, sampai ke belakang tabir. Karena pemisahnya udah dirobek sama dia. Sini nak, ikut masuk ke ruang tahta Maha Kudus nak. Yuk. Di dalam alam roh manusia gini, nggak boleh kan Tuhan, nanti Tuhan murka kan, nggak boleh manusia ketemu sama Bapa di sorga. Siapa bilang? Yuk sini yuk. Terus kalimat itu diteruskan dengan kata begini, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Dia yang merintis jalan masuknya toh. Menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Terjadi sekali untuk selama-lamanya. Jadi ini perhatikan prinsip ini ya. Perintis itu artinya prodromos. Prodromos di kerajaan zaman-zaman dulu itu adalah orang yang lari masuk ke dalam kota dan dia teriak, "Woi, sebentar lagi ada orang penting mau datang. Sebentar lagi ada raja mau lewat." Semua turun dari rumahnya, berdiri di pinggir jalan, dan ketika orang penting itu lewat semua tepuk tangan. Ayat ini menyatakan Yesus yang jadi prodromos. Seolah-olah dia ketika dia robek tabir Bait Allah, itu dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia bawa pengharapan kita. Dia teriak kepada seisi sorga, siap-siap, siap-siap. Sebentar lagi ada orang penting mau datang, mau masuk ke dalam tahta Tuhan. Siapa? Saudara dan saya. Saudara dan saya. Kita dibawa sama dia. Dia bilang gini, nak, ayo masuk nak. Aku dosa Tuhan, aku berdosa Tuhan. Gak apa-apa nak, aku kan harus bersih-bersih dulu. Aku kan banyak dosanya, gak bisa lah datang ke gereja. Siapa bilang? Gak ada orang seka-seka sebelum mandi. Yuk ketemu Bapa di sorga, kamu dibersihin langsung. Yuk, tapi aku gak layak. Siapa bilang? Kan aku udah katakan selesai di kayu salib. Tetelestai. Berarti nak, hari ini kamu hidup taat bukan untuk dilayakan. Kamu hidup taat karena kamu sudah dilayakan. Merdeka kan? Di dalam agama Kristen, sama seperti agama-agama yang lain, kalau kita nggak ngerti bahwa Tuhan kita bawa hubungan, kita terjebak di dalam yang namanya tata ibadah. Itu sebabnya akhirnya orang keluar dari gedung gereja ngomong begini, saya udah ibadah tadi. Padahal ibadah gak bisa stop. Perhatikan ini baik-baik. Ya, dulu yang sakral bait Allah, kemah suci, ya, tabernakel Musa, bait Allah 1 dan 2. Waktu Yesus menghampiri murid-muridnya di Matius 12, dia bilang begini, guys, bentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung. Melebihi bait Allah, ini gede banget Tuhan, ini kan besar banget yang didirikan nama Zerubabel, kemudian direnovasi sama Herodes. Kemudian dia keluar lagi dari Markus 13, dia keluar, bentar lagi ini semuanya hancur nih semuanya. Mereka makin bingung, pernyataan Yesus dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Itu sebabnya ketika di bulan Maret tahun 2020 orang-orang pada bilang gereja ditutup, saya bilang gini, gedungnya yang ditutup, gereja gak bisa ditutup. Karena gereja adalah saudara dan saya. Itu sebabnya nanti ketika doa berkat disampaikan di tempat ini, kita keluar dari tempat ini, ibadah jalan terus. Karena saya gerejanya toh. Kalau pikiran kita ini gedung gereja dan ini gerejanya dan saya masuk ke sini dan saya ibadah di sini, akhirnya kita mengurung Tuhan di sini. Akhirnya orang yang berkelahi di mobil datang ke gereja ngomong gini sama istrinya atau sama suaminya, ibadah dulu. Ntar kita sambung lagi, oke? Tempat kudus nih. Jangan berantem di sini. Ntar kita nggak dilayakkan sama Tuhan. Stop dulu. Ribet amat sih lo gitu.
Udah masuk ke dalam gedung gereja, ketemu teman-temannya munafik. Shalom, shalom gitu kan. Karena pikirannya ini ruang kudus, tempat kudus. Keluar dari gedung gereja, masuk mobil, sampai mana tadi? Hah, lo pikir gue lupa? Gak bisa, mobilnya berubah jadi tempat ibadah. Karena kita gerejanya. Rumah kita berubah jadi tempat ibadah. Kantor kita berubah jadi tempat ibadah. Dimanapun kita injak kaki kita, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Karena saya gerejanya. Ketika kita ngerti pengertian ini, kita ngalamin Tuhan. Makanya seringkali didengungkan dari atas mimbar. Orang-orang sering didengungkan kata-kata seperti begini. Ayo berikan yang terbaik, kita bingung. Berikan yang terbaik apa ya? Nyanyi. Udah gitu dengar firman, persembahan, perjamuan, doa berkat pulang. Oh itu kali ya yang terbaik. Itu salah satunya. Itu hanya bagian kecil, cuma 1,5 jam kita di tempat ini. Yang terbaik adalah kalau kita paham pengertian ini. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang. Saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu. Saya nggak bisa kasih yang terbaik sebelum saya ngalamin yang terbaik dari Tuhan. Jadi tiap hari kita makin paham, oh ini toh yang terbaik. Tuhan datang kepada saya bawa hubungan. Satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya, menghampiri manusia. Nggak ada yang namanya agama-agama di antara dia dengan manusia. Itu hanya Yesus. Dia datang, dia turun dari tahtnya, Filipi 2 ayat 5-7. Itu sebabnya yang dia terus ajarkan kepada kita adalah prinsip ini. Itu sebabnya perjanjian lama selalu menekankan kepada kita yang namanya pengorbanan. Hari ini pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan. Yang dia lihat adalah kedalaman hati kita. Karena dia mau bertahta di situ, itu rumahnya dia. Satu hari, anak saya Raina ini waktu masih kecil, dia suka melukis. Dia adalah anak yang suka melukis. Dan waktu di usia 3 tahun, saya dipanggil sama guru melukisnya dia, dibilang begini, Pak, ini anak kami mau masukkan ke dalam pameran lukisan. Oh oke, boleh. Pak ada uang registrasi ya Pak 300.000. Oh oke. Tahun 2003. Dalam hati saya mahal banget. Mau ikut-ikut pameran harus bayar juga. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Setelah saya udah daftar segala macam, saya datang ke pameran lukisannya, duduk seperti Bapak Ibu seperti begini, terus event organizer-nya ngomong di depan, Bapak Ibu yang terhormat, hari ini inilah pelukis-pelukis yang nanti Bapak Ibu akan lihat karyanya, katanya gitu. Dari anak saya Raina tuh masih 3 tahun, sampai yang paling tua 70 tahun, berdiri di depan semuanya pelukis-pelukisnya. Terus event organizer-nya bilang begini, Bapak Ibu kami persilahkan untuk masuk ke dalam ruang pameran, Bapak Ibu diberikan waktu 20 menit. Untuk melihat-lihat lukisan-lukisan yang ada. Dan semua lukisan itu Bapak Ibu sudah ada harganya, dijual semuanya. Nah kalau sampai Bapak Ibu melihat ada lukisan yang sudah ada stiker warna oranye, itu berarti lukisan itu sudah terjual. Silahkan masuk, setelah 20 menit kami akan persilahkan semua pelukis-pelukis ini untuk join ke dalam, masuk ke dalam. Jadi waktu saya dipersilahkan masuk ke dalam, yang saya cari lukisan siapa? Ya anak saya lah. Saya nggak peduli yang lain, saya ke bagian anak-anak, saya lihat dari jauh namanya Raina Abigail, oh itu anak saya gitu ya. Saya mendekat, saya lihat ada harganya 300.000. Dalam hati saya lumayan juga nih, uang registrasi balik deh kalau aku kejual kan. Saya mendekat, saya nggak paham lukisan, jadi saya mulai bingung, ngelukis apa anak gue ya? Terus dalam hati saya gini, ngelukis apa ya? Terus ngeliat dari kiri nggak ngerti, dari kanan nggak ngerti, dari bawah nggak ngerti, tiba-tiba ada perasaan begini, jelek banget lukisannya. Nggak ngerti soalnya. Sebagai bapak yang baik, sebelum anak saya masuk ke dalam, saya mulai cari teman-teman saya yang hadir juga, yang anak-anaknya ikutan pameran lukisan. Saya mulai promosi lukisan anak saya, mudah-mudahan kejual. Supaya anak saya seneng dong kalau masuk nanti. Ketemu teman saya, bro lukisan anak gua. Yang ini nih agak kurang-kurang kenal gitu. Jadi dia cuma lihat doang, udah gitu, udah dia pergi. Agak sopan dikit yang ini karena kurang-kurang kenal. Gitu. Yang berikutnya karena udah kenal baik, bro lukisan anak gua bro. Dia begini, apaan tuh? Gitu.
Dengan berjalannya waktu, udah mau 20 menit, teman-teman dia lukisan udah pada laku, event organizer datang ke saya. Pak, lukisan anak Bapak belum ada yang beli. Iya, gimana dong Mbak? Mbak, gak begitu bagus Mbak menurut saya. Jangan salah Pak, itu out of the box. Dia betul-betul anak yang ngelukisnya aneh sendiri Pak, memang Pak. Itu makanya gak laku Mbak. Udahlah Pak, udahlah apa? Bapak aja yang beli, enak aja. Ngapain gue beli lukisan anak gue sendiri? Di rumah juga banyak tahu. Ngapain? Udahlah Pak, gak ada yang beli soalnya. Dengan berat hati. Dengan berat hati supaya anak saya senang, saya akhirnya bilang ini, ya udah deh. Dalam hati saya nggak akan deh ikut-ikutan kayak gini lagi, gila. Nggak mau rugi. Lo bayar registrasi, gue sendiri yang beli lukisannya. Nggak mau udah mana jelek lagi. Terus anak saya masuk. Dia masuk. Terus dia lihat dong, kan ada stiker oranye, kan udah kebeli kan. Dia teriak dong, Dad, it is sold, terjual. Saya bilang, ya terjual, terjual, puas lo terjual. Ya terjual. Terus dia tanya, siapa yang beli Dad? Daddy yang beli. Daddy yang beli. Oh dia langsung peluk saya, thank you Daddy, thank you, thank you. Kenapa kamu senang banget? Karena memang aku buat itu untuk Daddy. Oh gitu. Dan waktu aku ngelukis itu aku mikirin Daddy. Sejelek itu kah aku nak. Seabstrak itu kah gue. Sejak lukisan itu dikirim ke rumah saya. Sampai hari ini kalau nggak salah sekarang ada di kamar atas. Ruangan saya itu tidak pernah, di rumah saya tidak pernah lukisan itu copot atau dicopot dari tembok di rumah saya. Karena saya selalu teringat dengan kata-kata dia, Dad, I made it for you. Aku buat ini dari hatiku untuk Daddy. Berapa tahun yang lalu saya pernah ada di ruangan adiknya. Kita lagi habis mesbah keluarga malam-malam, habis doa, udah bertahun-tahun nih, udah lewat ya. Saya lewatin tuh lukisan, pendirian saya masih sama, nggak berubah. Jelek gitu. Masih gitu, tapi nggak akan pernah turun dari tembok di rumah saya. Hari ini Bapak Ibu datang ke gereja. Ada tata ibadah toh. Kita nyanyi, ngikutin nyanyi. Mungkin suaranya jelek, nggak seperti yang di tim PW di sini. Sampai sama Tuhan dia nggak peduli, dia ambil suara-suaranya, dia pajang di tembok sorga. Yang komplain siapa? Malaikat. Itu jemaat PRJ suaranya jelek-jelek, kenapa Tuhan pajang di tembok sorga sih? Aku nggak lihat kualitas suaranya, mereka nyanyi dengan ketaatan dari hati mereka. Makanya aku pajang sorga. Itu relationship yang dilihat kedalaman hati. Saya tutup sama ini ya, Matius 11. Boleh ada satu yang maju ke depan? Saya mau suruh dia khotbah juga, enggak, bercanda. Oke. Coba buka Matius 11 ayat terakhir. Ayat favorit jemaat, ayat terakhir. Kecuali di sini ya. Kalau tempat lain, kalau ayat terakhir semuanya senang. Oh, bentar lagi pulang, kecuali PRJ. Ya, terakhir pasti gitu. Karena muka-muka belajar semuanya. Matius 11 ayat 28, coba baca ya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Oke, perhatikan prinsip ini. Ini keluar ayat ini karena Yesus udah muak sama ada 613 peraturan agama. Membebankan banyak orang akhirnya. Orang bingung. Akhirnya dibilang begini, pikulah kuk yang kupasang. Kenapa ada kuk? Karena waktu saat itu memang mereka banyak bergerak di dalam bidang agraria. Kuk itu berbentuknya salib sebenarnya, mengkaitkan dua leher lembu, dan biasanya ada petani di belakangnya toh. Kalau misalnya lembunya mau ke kanan, petaninya mau ke kiri, ditarik lehernya. Woi sini lo gitu, dicempeti lagi, tas gitu. Perhatikan kalimat ini, pikulah kuk yang kupasang, learn from me. Langsung ada kalimat itu, belajar daripadaku, karena beda, pengertiannya beda. Karena aku lemah lembut, rendah hati, jiwamu akan dapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dengan kata lain, berjalan sama saya tuh enak. Dan bebanku pun ringan. Aku gak kasih beban sama kamu. Kamu akan nikmati perjalanan kamu. Nih contohnya gini. Boleh kasih tahu namanya? Andre Pak. Andre? Oh Andre, oke. Andre ini adalah pribadi kita.
Anggaplah saya Tuhan, tangan saya ini cooknya, ya. Saya berjalan sama Andre, ya. Dia sudah terima Yesus, kita berjalan bersama. Sekali lagi Tuhan nggak pernah tinggalkan kita sedetik pun, oke? Berjalan dari dalam perjalanan kehidupan ini, tiba-tiba Andre berjalan ke kanan, melenceng ke kanan, oke? Melenceng ke kanan, Tuhan akan bilang gini, Roh Kudus akan bilang gini, nak, jangan ke kanan, nak, jangan. Tapi dia terus ke kanan. Apakah Tuhan akan begini? Ya udah sana Gi, terserah lu sana. Tuhan begitu? Enggak. Dia ikutin. Terus prinsip yang berikutnya, apakah dia akan tarik seperti petani-petani itu? Sini loh, ditarik-tarik. Enggak. Karena dia juga tidak akan paksa. Nanti di rumah dibaca kisah perjalanan ke Emmaus. Ketika dia sampai ke depan rumah dua murid itu, Alkitab dengan jelas mengatakan begini, Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Yesus nggak pernah mau paksa kita. Dia nggak pernah mau paksa masuk. Itu sebabnya kalimatnya dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Berarti dalam hatinya, undang dong, itu Tuhan loh. Dia akan paksa? Enggak. Dia akan ikutin, dia akan dampingin terus. Dan tiba-tiba kehidupan kita ini jatuh dalam dosa. Oke, waktu dia jatuh dalam dosa, yang Tuhan langsung kasih tahu, Roh Kudus langsung kasih tahu, makanya kita rasa bersalah. Itu namanya proses, namanya conviction, kita diinsafkan sama Roh Kudus. Tuhan cuma ngomong begini sama kita, nak, yang barusan kamu lakukan itu salah. Tahu nggak apa yang iblis lakukan? Dia akan serang karakter kita, bukan perbuatan kita. Iblis akan bilang gini, pecundang lo, nggak layak lo, buat dosa lo, nggak bisa memang lo ikut Tuhan. Kita diserang karakternya, makanya kita rasa tertuduh. Makanya Roma 8:1 mengatakan apa? There is no condemnation in me. Tidak ada lagi penuduhan, penghakiman, kutuk daripadaku. Selesai di kayu salib. Jadi kalau besok, bulan depan, tahun depan, masih ada yang inget-ingetin nama dosa itu bukan suara Tuhan. Itu suara iblis. Dia tidak inget-ingetin kita sama itu. Dan dia tidak pernah ninggalin kita. Itu sebabnya ketika dia berjalan lagi bersama dengan Tuhan dalam perjalanan kehidupan, tiba-tiba Andre ini tiba-tiba bilang gini, capek Tuhan, dia berhenti nih, dia nggak mau jalan. Apakah Tuhan begini? Ya udah, pergi sana, bye gitu. Enggak, dia tungguin. Makanya cook yang kupasang tuh enak, bebanku ringan, ditungguin sama dia. Karena apapun yang terjadi, kamu tetap anakku. Kamu tetap anakku. Itu status. Status nggak bisa diganggu gugat. Anak, ahli waris, orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Langkah berikutnya kita harus belajar. Makanya ketika cooknya dipasang, dia katakan apa? Learn from me. Belajar isi hatiku, nak. Supaya kamu ngerti bahwa aku sayang sama kamu. Aku nggak berseberangan sama kamu, nak. Dia akan tungguin. Pribadi ini si Andre bilang gini, nggak mau Tuhan, aku capek Tuhan. Aku lagi kesel, aku nggak mau ke gereja. Aku nggak mau Tuhan. Aku capek banget Tuhan. Aku mau di sini aja. Tuhan bilang, ayo nak, di dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi nyata, nak, ayo nak. Dia nggak mau, Tuhan ngapain? Dia tungguin. Ya udah nak, aku tungguin di sini. Kenapa? Karena tidak akan sedetik pun aku tinggalkan hidupmu. I love you. Makin dia ngalamin kebaikan Tuhan, makin semangat gak hidupnya besoknya? Makin semangat karena dia terima yang terbaik, dia sanggup berikan yang terbaik. Thank you Andre, thank you. Saya tutup sama ini. Karena banyak orang pasti ngomong begini sama saya. Pak, berarti kalau kita dapat kebaikan Tuhan udah kasih karunia, kita bebas berbuat dosa kan Pak? Kan udah dikasih pengampunan. Oke, jawaban saya sangat sederhana. Nih, saya kasih contoh. Anak saya Keaton, ya. Usianya 16 tahun. Dan saya udah kasih tahu sama dia, nak, kalau buka pintu mobil, kalau diantar ke sekolah, be careful, hati-hati. Karena di Jakarta, di Jabodetabek ini ada 18 juta motor. Dan motor di Jakarta ini adalah motor-motor yang belok dulu baru lihat. Amin, saya amin duluan. Bahkan ada yang belok dan gak pernah lihat. Belok, gak pernah lihat. Hampir ketabrak, itu udah kayak misi bunuh diri, tau gak? Di depan saya, gitu, belok. Saya ngerem, dia gak peduli, jalan terus gitu. Kayak orang gak bersalah. Kecuali pengendara motor di PRJ pasti semua sobat-sobat. Ini yang di luar sana ya. Makanya saya bilang sama anak saya, hati-hati kalau buka pintu mobil, lihat ke belakang dulu. Kira-kira 2 bulan lalu, teman saya lagi nginep di rumah. Dia bilang gini, Bill, lu kan hari ini ada pelayanan, gua anterin deh dia ke sekolah. Oke.
Dianterin ke sekolah, siang-siang saya ketemu teman saya, dia bilang ini mobil lo penyok tuh. Lah kenapa? Ketabrak motor. Kenapa? Si Dede tadi pagi pas buka pintu mobil, dia buka pintu mobil, dia nggak lihat ke belakang, ketabrak sama motor. Malam hari, waktu saya ketemu dia, semua kita punya pilihan. Saya didik mereka dengan kasih karunia Tuhan sejak mereka kecil. Saya nggak pernah begini-beginiin mereka. Makanya saya menikmati hasilnya sekarang. Saya bilang dari mereka kecil, saya bilang Tuhan isi hatimu, kasih tahu sama saya mau sampaikan kepada mereka. Jadi saya nggak pernah giniin. Anak siapa? Anaknya juga bingung. Anak lo kok nanya gimana sih? Jadi waktu pintu kebuka malam hari dari kamarnya, the first thing I did, hal pertama saya lakukan, seperti biasa setiap hari saya peluk dia, dan saya bilang, I miss you, I haven't seen you, aku belum ketemu sama kamu sepanjang hari. Terus saya ngomong gini, Kitten, tadi kamu ketabrak motor ya? Terus dia mulai setengah nangis. Iya Dad, aku sorry banget ya Dad, mobilnya penyok. Jadi gak peduli mobilnya, kamu oke gak? Kamu ikutan ketabrak gak? Aku gak apa-apa Dad, mobilnya yang penyok. Gak apa-apa, aku gak peduli. Yang penting kamu oke. Are you okay? Ya aku oke. Dad sorry ya Dad. Sambil setengah nangis dia peluk saya. Lagi dia peluk saya bilang gini, Dek, next time hati-hati ya Dek. Oke. Sekarang perhatikan ini baik-baik. Berikutnya dia akan buka pintu mobil. Dia akan sangat hati-hati karena dia akan ingat sama saya, betul? Dia ingat sama saya bukan karena ketakutan sama saya, tapi karena dia hormat sama saya. That is grace, itu kasih karunia. Jadi kalau ada orang bilang sama saya, Pak kalau gitu berarti kasih karunia kita bebas berbuat dosa. Berarti kamu belum ngalamin Tuhan. Kalau kamu ngalamin kebaikan Tuhan, kamu makin hati-hati dalam hidupmu. Kamu makin gak mau buat dosa. Karena kasih karunia memerdekakan bukan tiket buat dosa. Jadi hari ini, saya cuma mau tinggalkan kepada kita sebagai penutup. Tabir udah kebelah. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Jangan dijahit lagi tabirnya. Bilang terima kasih Tuhan, tiap hari aku mau mengalami Tuhan. Jadi jangan pernah lagi ngomong begini, Pak saya udah doa sekian lama, saya udah puasa sekian hari, kok Tuhan gak jawab? Itu ikut Tuhan pakai formula namanya. Beda sama teman saya yang sakit cancer, udah stadium 4 ngomongnya gini, Bill Tuhan baik Bill, Tuhan luar biasa Bill. Lu kan bilang bahwa kita berdoa dari posisi yang udah menang ya Bill, Tuhan baik banget Bill, tiap hari gue ngalamin kebaikan Tuhan, udah habis badannya. 2 bulan lalu saya ke apartemennya dia, disembuhkan total sama Tuhan. Total. Ngalamin Tuhan. Ya, itu sebabnya kita keluarga besar Allah. Jangan dikit-dikit mengkultuskan hamba Tuhan. Saya bukan imam besar, saya bukan mediator. Saya hanya penyampai kabar keselamatan, mediator agungnya Yesus. Aktifkan imanmu. Jangan dikit-dikit, Pak Pendeta doain dong, doain apa? Anak saya mau kuliah. Pak Pendeta tolong doain dong, doain apa? Anak saya biar dapat jodoh. Berapa minggu lalu di mall, Pak Pendeta tolong doain dong, doain apaan? Saya juga bingung, terserah Bapak deh gitu. Lama-lama gue charge ya, emangnya gue dukun ya dikit-dikit doa gitu. Itu sama aja kalau adik saya ngomong gini ke saya, Bill bilang dong sama papa mama, gue pengen banget makan roti, tolong beliin dong. Saya akan ngomong apa sama dia? Yuk ngomongin sendiri. Enggak kan lu lebih dekat. Kita nih keluarga besar kerajaan Allah, bapaknya satu, kakak beradik kita. Ayo dong aktifkan imanmu. Gak apa-apa saling doakan, kita betul-betul memang membutuhkan doa kalau lagi lemah, gak apa-apa. Tapi aktifkan imannya. Jangan berpikir orang yang berdiri di atas mimbar ini berarti lebih dekat sama Tuhan, enak aja. Ada kemungkinan besar yang duduk di situ lebih dekat sama Tuhan. Yang di sini dosanya belum kelihatan aja, ayo. Jadi gak bisa dinilai seperti begitu, jangan dikultuskan hamba Tuhan. Hormati agama Kristen, hormati tata ibadah, hormati sinode, hormati denominasi, kejar Yesusnya. Kejar Yesusnya. Hidup kita merdeka, karena itulah arti daripada kekristenan yang sebenarnya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Engkau sangat dahsyat, Engkau sangat luar biasa. Engkau perintis bagi hidup kami. Terima kasih Engkau telah robek tabir itu Tuhan, untuk kami. Dan terima kasih kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Terima kasih hari ini kami bisa menghampiri tahta Tuhan. Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Karena yang ada adalah pengampunan, yang ada adalah your mercy and grace. Kasih karunia dan belas kasihan-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau gak pernah berseberangan sama kami. Terima kasih kuk yang Kau pasang itu ringan. Dan itu yang kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan. Kau melihat isi hati kami.
Dan kami percaya hidup kami dimerdekakan. Hamba-Mu berdoa, setiap yang hadir di tempat ini mengalami Tuhan, hidup mereka penuh dengan kesaksian. Dan aku berdoa Tuhan, yang membutuhkan kesembuhan hari ini, kesembuhan sudah terjadi. Kami sehat tubuh, jiwa, dan roh untuk terus melayani Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati dan memerdekakan hidup kami pada malam hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Pastor Billy Lantang, berkati keluarga, berkati pelayanannya lebih dahsyat lagi. Dan kami juga mau berdoa malam hari ini, kiranya terus Tuhan juga memberkati kami semua jemaat-Mu yang taat dan setia pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat tangan, kita arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus pasti datang untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin.